Tuhan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, setiap perayaan Pesta Pelindung saya mengajak kita melihatnya bukan sebatas kita berkumpul dan misa. Saya melihat bahwa Pesta Pelindung berarti kita mempestakan, gereja mempestakan, mengingat akan adanya satu, dua orang-orang tertentu atau spirit tertentu yang menghidupi gereja dan kiranya dirayakan oleh satu komunitas sekurang-kurangnya. Maka kita merayakan Pesta Pelindung mengatasnamakan gereja universal. Mungkin juga seluruh dunia ada juga, tapi secara khusus di paroki kita ini satu-satunya wilayah rohani yang menggunakan kata Ratu Rosari. 9 tahun. Kan kalau angka 9 kalau 9 bulan itu sudah melahirkan. Maka setelah 9 ini kiranya menghasilkan apa saja. Bacaan hari ini saya mengajak kita bermenung kecil tentang Maria Ratu Rosari yang antara lain menjadikan bulan Oktober ini menjadikannya sebagai bulan Rosari. Terlain karena pesta ini Maria Ratu Rosari. Kita telah merayakan devosi dalam doa. Kita satukan semua wujud kita yang telah kita bawa dalam perayaan, dalam doa-doa kita selama Rosari ini, dalam syukur Ekaristi ini. Sekali lagi kita siapkan, kita layakan hati kita agar layak merayakan misteri yang suci. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia, maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, secara khusus kepada kami, persekutuan umat-Mu di wilayah rohani ini, yang menjadikan Santa Perawan Maria dengan gelarnya Ratu Rosari sebagai pelindung persekutuan kami. Semoga dengan rahmat-Mu ini kami sungguh dapat mengikuti sengsara dan wafat Putra-Nya Kristus, sehingga kami kelak dapat mengalami kebangkitan yang mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan kutipan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul dari Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan refren. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra kekal.
Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab ia memperhatikan dagu hambanya yang hina ini. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Mulai sekarang, aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Bait pengantar Injil. Menyertai engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab
bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semestinya dalam setiap doa rosario, karena ini Maria Ratu Rosario, itu rosario itu sudah merupakan renungan, sehingga jangan tambah-tambah renungan. Mengapa? Karena hakikat doa rosario itu sebenarnya kalau kita renungkan itu 5 misteri bersama dengan 5 peristiwa. 5 apa tidak? Gembira, sedih, terang 4. Itu sudah merangkum seluruh karya dari mulai Maria menerima kabar sampai dengan yang terakhir Yesus bangkit. Maka sebenarnya jangan lagi banyak tambah-tambah permenungan. Oleh karena itu di paroki ini saya bilang untuk segala macam rosario misioner bla 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 singkirkan. Orang doakan saja itu lingkaran model tempo dulu. Siapa dari Kudus itu dulu atau sekarang? Dulu. Sekarang banyak tuh Kudus bukan Kudus. Sehingga doa itu kembali ke doa yang asali, yang dibuat sedemikian rupa sederhana, yang simpel, tidak ribet. Dan satu hal yang bagus yang saya akan mengajak kita renungkan sebenarnya berkaitan dengan bacaan hari ini yang kedua, Maria menerima kabar gembira. Pertanyaan kita, gembira buat siapa? Buat Maria? Maybe yes, maybe not. Maria menerima kabar gembira, tapi konsekuensi dari gembira ini panjang. Mungkin tapi analogi banyak kali perangannya. Maria menerima kabar gembira, maka Maria mengandung Yesus. Orang yang sakit hati pertama Yosef. Bayangkan, dia tahu tuh di dalam perutnya Maria dari siapa. Maria bilang, malaikat. Kira-kira kalau Yosef mana langsung percaya. Napat Yosef. Pasti tidak mudah untuk terima. Maka kabar gembira bagi malaikat Maria belum tentu menjadi kabar gembira bagi yang lain. Sekarang orang bilang kabar gembira. Malaikat juga mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Apakah itu kegembiraan? Maybe yes, maybe not. Tapi kalau kita lihat sepanjang perjalanan Maria, fiatnya ini itu tidak mudah. Dia pasti banyak kecewa, ditolak oleh anaknya. Cuma tuh orang sukses sekolah tuh anak so tinggi, so hebat, mau tolak satu kali tidak mau berkumpul, kemudian dia bilang, tapi mama. Pasti tidak ada perasaan tidak nyaman. Ketika akhirnya anak saya meninggal, pasti tidak nyaman. Tapi dia harus siap untuk itu. Maka fiat itu kabar gembira, belum berarti bahwa seterusnya akan gembira. Dan itulah yang diungkapkan dalam doa rosario. Doa rosario itu saya bilang doa biblis. Ya, doa biblis dan singkat. Orang banyak kali kan kalau permohonan bertele-tele. Semua bikin anak berdoa, Engkau telah menciptakan dunia dari kitab Kejadian. Tempo apa mana mau sampai di wahyu? Padahal cuma berdoa makan. Karena begitu panjang dengan keinginan panjang sekali, akhirnya mungkin setelah kita kalau Tuhan kita stres. Jadi kita mau kabulkan. Kedua kalau kita mau kabulkan karena mampu. Semoga ini berhasil, semoga ini sedikit dong. Ya Tuhan semoga panas, karena kita jemur pakaian. Di sebelah so kering, ya Tuhan semoga hujan. Tuhan bingung masa yang musim hujan cuma batas sini, di sebelah panas. Gila tuh Tuhan. Ada tuh film kan yang bagus, Almighty kena salah itu. Ya, stres akhirnya dia mana-mana dia jadi semua kacau karena dia mengabulkan semua.
Mengapa? Karena kita seringkali mengukur keberhasilan atau bukan penyertaan Tuhan kalau Tuhan kabulkan doa kita yang panjang dan banyak. Doa Salam Maria, doa yang paling simpel. Mengapa? Pertama dia pujian, dan pujian itu biblis. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu kata-kata malaikat kepada Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu kata-kata Elizabeth kepada Maria. Maka doa itu pujian bagi Maria. Dan karena apa yang dipuji bukan Marianya, tapi anak yang ada di dalam rahimnya. Itu yang dipuji. Karena tuh anak itu menjadi bagian dengan ibunya, bukan terlepas. Sekaligus kata yang bagus, menghormati rahim. Cuma dua itu. Baru muncul permohonan yang paling sederhana. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Cuma itu. Terus sekarang, itu artinya mulai sekarang sampai berikut. Dia bilang, doakanlah kami supaya berhasil, supaya ada kredit rumah lunas, supaya tapi anak berhasil studi. Tapi anak cuma ada tidur-tidur, dapat belajar, dan berdoa semoga dia berhasil. Nah, kira itu Tuhan, anak pesetan dia kan. Tapi anak cuma tidur, kadang berdoa berhasil. Pendek sekali, dan hakikat inilah yang untuk saya pribadi saya kagumi dengan doa Salam Maria. Dan itu yang kita buat dengan Ratu Rosari. Itu yang dibuatkan di sini. Simple, sederhana. Wilayah rohani ini menjadikan Maria, mengambil kategori ini, Maria Ratu Rosari. Bacaan pertama, dan itu doa itu sebenarnya bagus, doa pribadi. Tapi dia semakin bermakna kalau dibuat dalam persekutuan. Kalian tahu ya? Ini kalau doa Rosario begini dia struktur bangku. Begini. Bersaf ini tuh. Betul tidak? Alangkah baiknya kalau bikin doa Rosario itu saling menghadap, melingkar. Itulah persekutuan. Bacaan pertama bagus. Mereka bersekutu, berkumpul, dan perjumpaan itu kalau saya boleh melihat yang lain ya. Orang banyak kali bilang gereja itu komunio, tapi struktur bangunan bukan komunio. Raja, gulu balang, dan rakyat jelata. Kita suka tuh gereja di sini karena itu bukan, itu hampir komunio karena umat di pinggir, tapi persekutuan itulah yang setara. Saya suka. Mungkin tidak pernah dapat di gereja sini yang dia melingkar. Dulu sebenarnya gereja di Pinere dia itu bagus, dia komunio. Gereja sudah semakin lama menyebut tentang lingkaran, tapi kita sulit menghayati itu lingkaran. Karena bagaimana mungkin membuat gereja keberupan ada rasa hormat? Nah, kasih di tengah, maka orang banyak tidak dapat dia. Itu tengah itu kasih naik. Maka orang merasa itu di pinggir itu. Kalau rata begini memang kalau mau dibadiri, kalau itu misalnya DP ukuran ketinggian kurang memang setengah mati ya modern. Tapi persekutuan, kesetaraan itu berarti kita saling menatap, bertatapan muka. Dan untuk saya, bukan kata-kata saya satu dari Bapak Uskup yang dia ingatkan pada kita ribuan kali, Anggi, tiada tiada alat komunikasi yang terbaik dan terhebat dan termulia dibandingkan dengan perjumpaan tatap muka. Orang sekarang media banyak, apa hebat, tapi ingat ketika orang menonton orang boleh hadir bagaimana apa adanya. Dan doa Rosario yang bacaan pertama bilang dalam persekutuan mengingatkan kita akan kemuliaan ini. Paling mungkin mudah-mudahan tahun datang orang bikin misa kalau masih kita pasal paroki jangan
sebentar malam cuma kita lagi pun ada yang maha kuasa, tidak ikut. Paling rasakan beda ketika kita membuat doa rosario dalam bentuk lingkaran dengan memanjang begitu, akan terasa beda. Persatuan ketika kita boleh merasa setara, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, semua sama. Dan doa Maria ini, Salve Maria, didoakan tidak ada hierarkis dalam berdoa, karena cuma pujian dan cuma memohonkan tentang pengampunan dosa. Semoga perayaan pelindung ini menjadikan kita, berapa keluarga di wilayah rohani? Pertanyaan kita kira-kira selama 30 hari jadi doa rosario ini, atau kan ada tuh kadang di umat wilayah rohani yang orang berdoa rosario dan sokabiri kurang sudah 30 hari, kurang 20 hari, ditentukan menurut keluarga. Doa rosario itu 30 hari, bukan menurut jumlah keluarga. Jadi kalau jumlah kurang 5, ya maaf Maria, kurang 5. Maka bukan bulan rosario, minggu rosario. Dan ini Ratu Rosario kita tahu bulan rosario. Jadi kenapa ada keluarga yang mau terima? Awalnya udah 2 kali. 1. Mesti 2 kali. Mereka tidak usah dia lewat diputar dan segala makan ongkos. Tidak usah harus dengan segala macam. Yang penting menyiapkan tempat, bukan dengan doa. Saya berharap mungkin itu wilayah rohani lain, Bu. Mari wilayah rohani Maria Ratu Rosario menjadikan bulan Rosario ini sungguh-sungguh menjadi pujian bagi Rosario tanggal 1 sampai tanggal 31. Itulah baru perwujudan spiritualitas Maria Ratu Rosario. Semoga demikian. Amin. Teguhkan iman kita dengan menderaskan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam perayaan pesta pelindung ini kita memanjatkan doa keluarga kita yang diikat bersama dalam spiritualitas Maria Ratu Rosario. Semoga Allah menyertai perjalanan keluarga kita, sehingga keluarga kita sungguh-sungguh menjadi saksi tentang kabar gembira. Semoga keluarga kita di wilayah rohani ini semakin mampu diteguhkan untuk dapat menghayati kegembiraan ilahi, terutama dalam situasi kesulitan, dalam tantangan hidup. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. juga mau berdoa bersama dengan keluarga besok Yosua untuk rahmat hari ulang tahun yang kedua, ulang tahun yang ke-34 pada tanggal 29 September untuk Bapak Hendro. Semoga bertambahnya usia dan juga semakin ditambahkan dalam kedewasaan iman, harapan dan kasih, sehingga apa yang dipercayakan kepadanya sungguh semakin dapat diwujud nyatakan dan menjadi kesaksian tentang kebaikan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. juga berdoa untuk keluarga Sungai Saint Nicholas. Semoga Allah menyertai keluarga ini. Harapan-harapan baik mereka semoga dapat diteguhkan. Terlebih-lebih dia berikan anugerah kesehatan jasmani dan semangat kegembiraan dan sukacita jika mengalami hal-hal yang kurang menggembirakan. Semoga kehadiran mereka
sungguh menjadi kabar baik juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita ingat keluarga-keluarga kita dalam kelewatan kita yang mengalami kesulitan, yang kurang aktif, yang mengalami keterbatasan untuk bersama, bersekutu, membangun kegembiraan bersama dengan kita sekalian. Semoga Allah menyertai mereka. Semoga di saat mengalami kesulitan, mereka dapat menemukan jalan yang terbaik. Tapi lebih terutama, semoga iman mereka tentang penyertaan Allah tidak pernah hilang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih Maria untuk menjadi bentara kabar sukacita. Sertailah kami persekutuan umatmu, semoga kami pun dapat menjadi bentara saksi kegembiraan di tengah kehidupan kami setiap hari dari Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah perlambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari agar kesembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa Maha Kudus, berkatilah persembahan yang kami unjukkan ini sebagai tanda syukur kami untuk rahmat penyertaan bagi kami, khususnya yang bernaung di bawah semangat pelindung orang kudus Santa Maria Ratu Rosari. Perkenankanlah kami sebagaimana pelindung kami Maria mampu merenungkan misteri Putra Tunggal-Mu dengan iman yang teguh dan boleh menikmati janji-janji Putra-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
melalui karyamu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Maria. Kami maklumkan kerahimanmu dengan memandangkan nada syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui Dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohani Tuhan. Ingatlah juga akan saudara saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Allah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang perjamuan anak domba. Tuhan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pada Bakti 286. Marilah yang kami terima pada peringatan Santa Perawan Maria Ratu Rosalia ini, kami mewartakan wafat dan kebangkitan putramu. Semoga kami yang ikut menderita bersama dia, Engkau perkenankan memperoleh penghiburan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan ini bisa syukur ke pesta prima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada bakti nomor 545 Ratu Rosalia.